Kalau kemarin masih di toel dikit ngek gitu dong. Kalau sekarang manis banget nih. Anjing. Ih, Tambah sayang dong. tambah sayang. Gue pernah balik lagi di Sekut Otomotif. Sekarang gue balik lagi ke bengkelnya Antelop Ban bersama Om Rian di Sokin. Dan sekarang udah jadi nih BBK gue. Kalau kemarin ya begitulah keadaannya, sekarang pakai 380 Om ya? 380 tipe C. Tipe C? Iya, ini Brembo GT punya. Brembo GT punya? Iya. Nah, yang uniknya adalah ininya dong. Dijelaskan dulu nih Om nih, tengahnya nih Om nih. Ribet gak bikin Om? Lumayan. Jadi gini, ini kan project hybrid kalau kita bilang kan, iya kan? Bener. Jadi gua cara masukin yang Brembo GT punya tipe C ke OEM mobil. Ini kan, ya kan? Rada susah sih, terus terang. Karena Brembo GT itu bentuknya face caliper tuh lebih gepeng. Kalau ini kan lebih gendut gitu kan. Iya. Jadi sedikit banyak mempengaruhi settingan. Kalau yang awal ini nggak rapat, sekarang udah rapat. Dan ini udah keluar nih? Ini harus keluar hubnya. Iya. Kalau nggak keluar, nggak bisa nahan. Ajol-ajolan. Nggak bisa nahan, nggak bisa nempel lah. Yang kedua adalah? Ini dimundurin dikit, supaya clearance pelek bisa sempurna masuk ke sini. Dan mempengaruhi fitment dong pasti? Mempengaruhi fitment. Biar nggak keluar banget? Nggak terlalu keluar. Jadi dari situ kita ukur presisi, semua hardware-nya pakai Brembo punya. Ininya kita bikin dari 661. Manis. Jadi udah standar kayak pabrikan. Juga bracket kaliper semua diganti. Ini 661 juga. Oh gitu? Ini ya? Iya. Besi ini bracketnya ya. Ini bracket bikin nih? Bracket bikin, karena nggak bisa pakai yang asli. Karena ini bentuknya sama yang asli itu beda. Beda. Dan ini di coating warna pure yellow-nya. Iya. Brembo. Kuningnya Brembo ya? Iya. Jadi seperti yang gue mau. Nah ini udah penuh nih Om nih ya. Mantap kan? Manis. Ini kemarin sengaja kita tes. Ini buat jaraknya, makannya sih udah maksimal dari segini sampai segini. Itu. Nah satu hal lagi PR-nya adalah karena pakai 380. Iya. Dan kalipernya memang ini kan size-nya gede banget. Kita ngubah nih. Oh iya, betul. Jadi barelnya, body velg itu diganti sama yang baru biar muat nggak mentok kaliper Om ya? Betul. Karena kalau aftermarketnya BBS dengan aftermarket yang ada di pasaran itu ada perbedaan. Nah tapi kita mesti cari yang sampai sesuai supaya kaliper rem tuh bisa lewat sama gentongnya nih. Karena gentongnya BBS LMR bawaan tuh agak lurus gitu kan, tapi di sambungan tuh agak begini Om ya? Betul. Itu yang bikin mentok ini nih. Mentok di sini. Sama di sini. Nah, akhirnya diganti barrelnya. Diganti. Jadi PR-nya banyak banget nih mobil. Demi mendapatkan fitment yang bagus antara BBK sama si BBS LMR ini nih Om. Nah, ini yang depan udah aman berarti ya? Betul, aman. Udah aman. Nanti kita pasang hasilnya, wih, sekut banget. Nah, sekarang yang belakang nih. Yang belakang PR-nya gimana Om? Jadi emang kemarin rada susah buat dapetin kampas rem yang baru. Karena ini agak gila nih nyari kampas rem belakangnya. Jadi terpaksa kemarin kita akalin, kemarin ininya kan berantakan. Iya. Makannya kan. Iya. Kita adjust lagi, kita setting lagi. Ini juga saya bubut tipis aja supaya dia rata face-nya. Supaya dia makannya yang kemarinnya gelombang, supaya rata aja. Cuma emang ini mesti lebih bagus kalau ganti kampas rem. Kampas remnya kita lagi nyari lah. Cuma kampas remnya emang terbatas persediaannya aja. Itu aja. Itu menyusul lah ya? Menyusul nggak apa-apa. Yang penting mobil udah 95% udah drivable aja. Bener nggak? Bener. Dan di belakang karena bawaan MRC W204 ini nggak ada chamber kit, dipasangin Om ya? Tadi pasangin. Tadi pasangin ya? Udah dipasangin, jadi sekarang supaya bisa tidur dikit. Begini dikit. Nanti turunin lagi, baru sekut. Chamber udah begini, minimal mobil Michelin-nya segini lah. Iya kelihatan lah. Jadi harian masih enak. Betul. Nggak usah segini.
Oh jangan, segitu aja ya. Segini aja. Karena PR-nya tuh ternyata untuk W204 tuh belakang nggak bisa diapa-apain, Om. Bisa untuk berkreasi ya? Jadi gini, ini nggak tahu yang salah Mercy, nggak tahu yang bikin mobilnya orang Jerman mungkin lagi konslet kali. Depannya gede, belakangnya kecil. Betul. Itu. Betul. Mau dari C biasa, C63, tetap begitu. Sama kayak gitu ya? Sama. Jadi makanya orang bingung tuh. Kalau rata depannya Masuk, iya. Depannya masuk. Depannya, belakangnya udah rata. Iya. Nah, itu kendalanya. Makanya teman-teman biasanya belakangnya tuh depannya kasih spacer. Betul, buat Iya, ngimbangin. Buat ngimbangin. Tapi kan seni dari modifikasi kan gimana caranya meminimaliskan untuk tidak memakai spacer, Om. Betul. Iya. Tapi kalau kepaksa ya oke lah. Ya udah. Tapi sebisa Keterbatasan mungkin. kan kadang-kadang nggak bisa diituin kan. Iya. Kadang-kadang tuh kayak seperti itulah. Nah, jadi PR-nya emang gimana cara cari lips yang sesuai, barrel yang sesuai sama ukuran fender masing-masing mobil sih untuk dipasang gitu kan. Nah, sekarang nih kita pengen nyoba jalannya dia gimana, pengen tes si pengereman ini. Deket-deket aja dulu. Ayo. Ya, Om, Ayo, tes ya. yuk, Oke, kita tes. Nah, sekarang kita nyoba nih, udah sama Om Daniel di belakang, di bagian finishing itu ya. Gimana Om, finishing kaliper ini nih? Warnanya tadi apa? Jadi kita menggunakan kode warnanya namanya pure yellow. Pure yellow, Iya. oke. Sudah kita finishing, kita Clear coat. clear coat juga sudah kita masukkan juga di lapisan atasnya yang terluarnya ya. Baut-baut, karet-karet nggak ke itu lagi ya, nggak ke cat lagi ya? Enggak. Sudah diklotokin juga, jadi kita kembalikan warnanya walaupun memang tidak maksimal. Betul. Karena sudah ada cat yang meresap ya. Di karetnya. Di karetnya sama di bautnya juga. Nah, tapi tadi hasil lu udah lihat sekut lah. Nah, sekarang kita coba nih. Gas dulu dong dikit, jadi feeling dulu, kencengin. Mau ketol nggak? Nggak usah. Ih, kalau kemarin masih ada bunyi-bunyi kik belakang tuh. Udah nggak ada kan? Nggak ada. Ih, asoy. Ternyata PR-nya banyak juga mobil gue. Banyak. Gue kira sesimpel itu loh, ternyata enggak. Kalau bikin dari awal lebih nggak puyeng. Iya, kalau yang udah jadi nih. Udah jadi. Proyek hybrid ya tadi ya? Ya proyek hybrid gue bilang dah. Nah, ini manis. Empuk nggak? Empuk. Ngek. Nah. Nggak gitu. Kalau kemarin masih di toel dikit ngek gitu dong. Kalau sekarang manis banget nih. Anjing. Ih, Sama sayang dong. tambah sayang. Kalau tadi kebiasa ada yang tempat gua kan biasa ada yang nawar-nawar mulu orang kan. Iya. Customer dia kacau-kacau, antelop. Boh, serem-serem mobilnya. Serem-serem. Beneran aja. Wah, ini enak banget asli. Kemarin juga dites ya? Udah. Ya? Gua lari 140 kemarin pakai mobil ini. Oh iya? Berlima, iya. Berlima? Oh iya, di tol? Iya. Ini asoy. Jauh sebelum kalipernya gua cat, gua rapiin. Iya. Jadi semua udah fit, gua tes, aman. Nah, kalau kemarin tuh yang sempat gue bilang nih, katanya kalau di powder coating kan panas banget tuh. Iya. Ada bagian-bagian sealnya tuh yang bakalan getas atau copot, itu bener nggak sih? Itu jadi kurang tepat sih. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita bicara panas atau temperatur itu kan titik didihnya kan berbeda-beda masing-masing. Nah, kalau misalkan rem non track use itu tuh dia titik didihnya 250 sampai 300 derajat. Nah, sedangkan si powder coating ini bisa tahan sampai dengan 360 derajat. Oke. Gitu. Jadi untuk masalah seal atau ini kembali lagi ya dari barang bawaan pabrikannya sendiri ya. Jadi dia tidak mempengaruhi juga. Oke. Asal gua tambahin dikit ya. Iya, Asal waktu prosedur kerja itu benar. Jadi sealnya itu sebenarnya kan nggak dibakar. Orang tuh pikir sealnya dibakar. Enggak, itu mah remnya gua pretelin semuanya sebenarnya. Remnya itu dipretelin. Jadi cuma cangkangnya doang yang gua powder coating. Casingnya, ibarat kata ya. Casingnya. Isi dalemannya mah semua kita pretelin. Baru dipasang lagi. Pretelin itu emang nggak semua orang bisa. Resikonya mereka takut gitu. Takutnya karena bocor. Takut nggak pas masangnya rem jeblos. Kiri. Oke, Nah, kita boleh tarik sini, kencengan dikit, terus rem depan. Enak. Kanan. Tarik aja. Tarik aja. Tuh. Tarik kosong nih. Kanan lagi, paling kanan. Kanan lagi. Rem dadakan. Awas. Rem dadakan. Wih. Ih, lucu. Lucu. Ngedrift apa?
si bisa banget. Wah, Nil, bagus kita nggak kebut-kebut di sini kemarin-kemarin Nil. Oh, iya, ini dah. belum ada nih. Lagi ada latihan, ada camp nih. Wah, ini ada kacau nih. Iya, disamperin. Lu nggak lihat panser banyak begitu? Buset tuh senjatanya moncong-moncong itu. Iya. Lucu. Gimana, udah? Ke sana kecil, masih putar balik. Manis. Putar balik nih kita nih. Putar balik nih? Putar balik kecil, sana kecil tuh. Oh, kecil tuh. Oh, iya. Masuk kampung. Itu masih perumahan tuh? Iya. Oh. Ini Citra Sempuraya. Oh. Kemarin ngetes di sini, bawa ke tol. Iya kan, Nil? Iya. Tol lari 140-150 ya? Iya. Untuk ngetes yang bagian rem depan sama belakang. Sekarang kemakannya udah jauh lebih Mudah-mudahan oke. lebih rata ya. Iya, jauh lebih oke daripada kemarin sih. Tapi kalau emang ini udah rata yang belakang, ya nggak usah ganti kampas lah. Oke, Soalnya kalau mobil itu kan pengereman tuh 75% di depan, 25% di belakang. Sama aja kayak naik motor. Kan kalau ngerem Iya. depan juga, Iya, bukan di iya, belakang iya, kan. iya. Ih, udah aso ini. Jadi lebih enak Om Rian kerjain dari pertama ya? Gitu. Iya Dari sih. pertama lebih nggak puyeng. Lebih enak lagi kalau emang BBK-nya emang buat bawaan di mobil gitu kan. Betul. Misalnya karena bracketnya udah enak. Iya, proper fit lah Iya, istilahnya. udah tinggal plug and play. Tapi kalau misalnya gua bikin pun ya nggak masalah. Cuma Iya. kita bikinnya dari yang kosongan gitu. Kalau ini kan kemarin masalahnya cuma satu, karena ini kan udah jadi dan gua kan buat mobil ini. Mendingan gua bikin dari kosong, kayak rotor depan dari nol, gua bikin center bell, gua bikin bracket, gua lebih enak itu. Lebih enak, bener nggak sekarang? Betul, Iya. betul. Daripada ngakalin yang udah jadi, kan lebih ribet sebenarnya. Itu sih emang ya. PR sebenarnya kalau masang BBK tuh kalau misalnya bukan bawaannya, bracket-bracketnya itu Om ya. Bracket-bracketnya, terus nyeting center bell-nya supaya ke dalam itu rotor nggak mentok sama terot dan lain-lain, pernik-pernik kaki-kaki di dalamnya. Itu kan yang lebih susah sebenarnya. Itu PR tuh. PR. Oh. Tapi kalau kita udah jadi, udah tahu, ya udah, nggak ada masalah. Jadi next time gua kalau masang BBK dari nol aja udah. Nah, sebenarnya kalau lu ada Brembo GT gitu ya, gua mau pasang. Brembo GT juga enak gua pasang, asal gua bikin dari awal gitu. Jadi Iya. center bell-nya diukur, bracket-nya diukur. Lebih enak ngakalin daripada yang udah jadi, karena aftermarket itu enaknya kenapa? Rotornya tuh tupis. Jadi rotornya universal. Oke. Lu tinggal bikin tengahnya doang. Iya. Betul nggak gitu? Kayak tadi kan yang di depan ini kan. Iya, center bell-nya gue Iya. bikin. Jadi gue lebih enak kan, jadi proper fit buat mobil ini. Betul. Kalau yang kemarin itu rotor one piece. Ya benar sih sebenarnya, logikanya benar. Gimana supaya bisa fit? Dia diganjel, tapi kan akhirnya nggak ada yang makan. Itunya. Seperti begitu contohnya. Di foto sih bisa, pas jalan tuh. Waduh, Susah tuh. kayak tadi kan nggak bisa dapat feel-nya kan mobil. Masih ada bunyi-bunyi waktu itu yang kemarin tuh sebelum diganti. Masih ada krik gitu. Iya, karena di depannya nggak ada yang megang. Sekali lagi Om, karena pengereman tuh bukan salah satu ya, emang yang paling vital dari kendaraan sih ya. Kalau untuk keamanan ya. Iya. Kalau mesinnya mogok, mobil ada di pudunannya nggak ada rem, lu ngegrolong. Iya, apalagi banyak kejadian tuh Om. Nah. Yang ini Om, kagak bisa kebuka, nyangkut Kunci terus. Iya. Iya, ngunci. Itu berapa kali kejadian tuh. Lagi jalan terus ngunci, agak ribet tuh Om ya. Nah, tapi ya gitulah seninya modifikasi. Ketika menemui sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan selera lo cari lagi sampai sebegitu terus. Karena kan proses belajar terus Om ya. Belajar tuh kadang-kadang mahal, kayak lu kuliah aja. Bener. mahal banget. Salah. Ya udah, cari yang sesuai dengan selera kita. Betul. Gitu. Nah, sebenarnya ya balik lagi emang modifikasi sih belajar mulu dan emang ongkosnya mahal banget. Tapi serunya di situ Om. Oh iya, kalau nggak kan orang kan nggak berkembang. Iya bener. Dari tahu yang ini dulu, yang salah dulu. Betul. Biar tahu yang bener. Benar. Kalau pengecatan tadi sih itu glossy banget tuh, Neil. Bagus Neil, nggak Bedanya powder coating sama cat ya gitu, sama liquid. Kalau liquid semengkilapnya dia, namanya masih pakai tanner dan lain-lain, itu nggak akan bisa terang kayak warna poliuretan. Oke. Karena powder coating tuh basicnya kan poliuretan, dia kayak plastik, mengkilap. Jadi begitu lu bakar, dia meleleh. Ibaratnya kayak KTP aja dilaminating zaman dulu. Udah begitu. Prinsipnya kayak begitu kurang lebih. Iya, betul. Nggak tebel dilekukan, nggak tebel gitu ya. Iya.
Sama apa namanya kalau powder coating untuk BBK tuh emang lebih bagus karena kan panas kan, itu kan rem kan. Panas, iya. Lu coba kalau misalnya teman-teman lagi nonton nih, lu lagi jalan gitu, pakai mobil biasa aja deh. Gak usah pakai yang BBK. Pegang aja habis jalan terus pegang pel. Panas pasti. Karena pengeremannya apa namanya? Kan itu gesekan besi. Iya betul. Iya. Logam ketemu logam kan. Sekarang sekut. Ini Om, thank you banget Om ya. Thank you. Nah, thank you banget Om. Sama-sama. Puas banget gue bangsat. Nah, ini dia. Udah lama gue kangen bawa Mercy ini. Akhirnya gue bawa lagi nih. Sebenarnya masih banyak PR-nya, fitment yang lain. Entah gue pendekin apalah, itu belakangan deh. Tapi yang penting, fitment dari velg dan BBK itu udah pas banget buat gue. Dan hasilnya sekut banget. Dan terima kasih buat yang nonton Sekut Otomotif kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gofar Hilman pamit, Om Rian pamit, Daniel pamit. Salam jempol kejepit. Bye. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Kita tes trek sentul. Tuh. Pinggirnya doang tapi.